Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mumpung hari Sabtu, ini hari libur, saya akan berbagi pengalaman, yaitu berkait dengan beberapa orang yang tampaknya semakin banyak jumlahnya, yang konsultasi dengan saya berkait dengan penyakit kronis. Karena saya anggap, peluang terjadinya penyakit kronis ini semakin banyak, maka saya ingin menyampaikan, siapa tahu ada yang bisa mengambil manfaatnya. Penyakit kronis sebenarnya menurut istilah medis adalah penyakit yang lama waktunya itu. Jadi, eee, kronologi penyakitnya itu berjalan lama, bisa diobati sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, sehingga waktunya itu lama. Atau penyakit yang berjalan secara pelan-pelan, tapi pasti, maksudnya pasti sakit. Nah, karena itu saya akan ceritakan mengapa itu terjadi dan kemudian beberapa contoh klien-klien saya atau orang-orang yang datang konsultasi dengan saya. Yang akan saya contohkan di sini adalah Ibu Sri Indati, beliau dari Surakarta, usia 65 tahun. Beliau mengalami sakit, eee, tidak bisa tidur atau boleh dikatakan insomnia. Dan setelah saya runut, itu ternyata beliau mengalami, rasa kekecewaan yang sangat berat. Jadi sejak setahun yang lalu, itu dikecewakan oleh salah satu anggota keluarganya, yang kebetulan itu dulu ikut dan diasuh, tapi ternyata dalam, perjalanan waktu itu sangat-sangat mengecewakan. Nah, dari situ lalu timbul rasa mangkel, rasa jengkel, rasa marah yang tidak bisa keluar. Akhirnya yang dirasakan adalah pusing, tidak bisa tidur sama sekali. Oleh karena itu kemudian datang pada saya untuk bisa diobati penyakitnya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Suprapto, usia 71 tahun. Beliau ini mengalami tidak bisa tidur. Rasanya yang ada adalah ketakutan. Ketemu dokter takut, ketemu rumah sakit takut, tetapi sakit. Bahkan beberapa kali keluar masuk rumah sakit karena darah tinggi. Rata-rata tensinya adalah 180. Nah, kemudian datang pada saya, kemudian setelah saya berikan sedikit wawancara, kemudian karena kondisinya saya datang ke rumahnya untuk memberikan terapi. Dan kemudian hasilnya juga sudah bisa dirasakan, nanti kita lihat sama-sama bagaimana testimoninya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Suprapto. Sejak 4 tahun yang lalu, beliau ini mengalami sakit perut, katakanlah asam lambung yang berkepanjangan. Ini juga sampai keluar masuk rumah sakit selama 4 tahun itu. Kemudian juga tidak ada nafsu makan, rasanya atau yang dirasakan hanya lemas, tidak ada aktivitas apapun. Jadi semacam sudah ada rasa loyo atau ada rasa pasrah begitu. Nah, kemudian juga karena ini
beliau ini adalah suaminya Ibu Suprapto tadi, yang merupakan pensiunan dari Kepala Dinas Dukcapil dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Saya kira usianya sekarang 73 atau 74 tahun. Saat ini beliau memberikan testimoni, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, hubungan antara pikiran, fisik, dan perilaku ini dikenal di dalam neurolinguistic programming merupakan suatu hal yang biasa terjadi, karena itu merupakan preposisi atau aksioma di dalam cabang ilmu itu. Sehingga kalau seseorang itu menderita penyakit kronis, maka sebenarnya tidak akan mungkin ini hanya bisa diselesaikan oleh penyakit fisik saja. Karena mind, body, and soul ini menjadi satu kesatuan. Bisa juga penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun ada di situ, itu bukan karena fisiknya, tapi bisa juga karena perilakunya, bisa juga karena pikirannya. Oleh karena itu, ketiganya mestinya juga dilihat bersama-sama. Kalau saya mendasarkan pada The Quantum of Mind Soul, yang merupakan hubungan antara perjalanan waktu, karena ini mengikuti proses peredaran matahari, sehingga pada tanggal bulan kelahiran seseorang, ini ada hubungannya dengan kondisi perilaku, kondisi penyakit, dan lokasi penyakitnya. Sebagai contoh misalnya, seseorang yang lahir pada tanggal dan bulan tertentu, maka dia bukan dipastikan, tetapi sebagian besar itu mempunyai perilaku, baik yang positif maupun yang negatifnya. Kemudian juga mempunyai potensi penyakit dan juga lokasi penyakitnya. Oleh karena itu, kalau misalnya dia mempunyai perilaku-perilaku tertentu dan dia tidak bisa mengendalikan perilakunya, maka yang muncul akan ada penyakit tertentu. Sebenarnya, hal semacam ini menurut textbook tersebut dikatakan bahwa ini adalah pengalaman atau pengamatan yang sudah beratus-ratus tahun, sudah lama sekali. Sehingga kalau kita menggunakan kaidah statistik sekarang ini, hal tersebut saya kira bisa dimengerti. Kalau kita meletakkan tanggal dan bulan dalam satu tahun itu merupakan variabel tidak bergantungnya atau independen variabelnya, maka variabel bergantungnya, dependen variabelnya adalah perilakunya, adalah jenis penyakit yang berpotensi terjadi padanya, dan juga lokasi penyakit itu. Jadi hal semacam itu dimungkinkan kalau pemahaman sekarang, apakah menggunakan kaidah regresi linier atau non-linier, sudah barang tentu mestinya yang diambil sudah yang mempunyai derajat probability yang tinggi. Saudara-saudara sekalian, kalau saya hubungkan landasan-landasan tadi dengan klien-klien saya, maka akan ketemu bahwa yang bersangkutan tersebut lahir pada tanggal dan bulan apa, kemudian akan kita ketahui bagaimana potensi perilaku positif, potensi perilaku negatifnya. Kalau sudah ketemu, maka juga akan ketemu penyakitnya,
apabila perilaku yang berpotensi negatif tadi dikembangkan atau tidak dikurangi. Atau bisa juga cara pengobatan orang-orang yang berpeluang penyakit kronis itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah mengurangi potensi perilaku negatif, dan yang kedua adalah memberikan terapi berbasis quantum of mind soul. Dengan demikian, maka kedua-duanya itu sama, karena landasannya sama. Dan ini cocok beberapa pasien atau klien yang datang pada saya, dan nanti akan saya sampaikan testimoninya supaya memberikan gambaran pada kita semua. Sebenarnya di bidang pertanian juga hampir sama ini. Ada musim atau mongso di Jawa ini yang mengikuti peredaran matahari. Ada 12 musim atau mongso yang ada di Jawa, yaitu mulai dari, atau sebagai contoh saja, ada Mongso Kartiko yang berlaku mulai tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus. Dan itu biasanya ditandai dengan daun-daun berguguran. Kemudian kayu-kayu mulai mengering dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah Mongso Karo yang berlaku mulai dari 2 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Ditandai dengan tanah mulai retak, tanah mengering, dan di situ mulai atau biasanya disebut dengan Mongso Paceklik. Kemudian Mongso Katelu yang biasanya mulai dengan 24 Agustus sampai 17 September. Ini ditandai dengan tumbuhnya tanaman-tanaman yang ditanam, kemudian mulai berbuahnya mangga, pohon randu, dan sebagainya. Ini juga ada di pertanian kita, khususnya di Jawa. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih meyakinkan apa yang saya sampaikan, berikut ini ada bukti empiris, yaitu testimoni atau pengalaman beberapa klien saya yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah Ibu Sri Indati, kemudian Ibu Suprapto, dan yang ketiga adalah Bapak Suprapto. Video-video tersebut akan menggambarkan bagaimana perjalanan penyakitnya, dan ternyata dengan berbasiskan pada quantum of mind soul itu kita bisa mendapatkan hasil. Dan ternyata penyakit-penyakit kronis itu juga sangat ditentukan oleh perilaku. Oleh karena itu, kalau yang paling sederhana, kalau kita mempunyai penyakit kronis, ingat perilaku kita, rubahlah itu. Begitu kita rubah, penyakit akan hilang dengan sendirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Sri Indati, umur 65 tahun. Keluhan yang dialami apa Ibu? Keluhan yang saya alami, kalau malam saya tidak bisa tidur dan mempunyai perasaan cemas yang berlebih. Disebabkan oleh apa Ibu dulu? Dikarenakan saya dikecewakan oleh seseorang. Sudah melakukan pengobatan hipnoterapi dengan Profesor Joko Marsono sebanyak berapa kali Ibu? 2 kali Mbak. Hal yang dirasakan apa Ibu setelah pengobatan? Setelah yang saya rasakan, setelah pengobatan, badan menjadi lebih sehat, hati menjadi lebih plong, bangun tidur, badan saya menjadi lebih fresh. Kemudian ada pesan dan kesan tidak Ibu untuk Profesor Joko Marsono?
Terima kasih Profesor Joko Marsono atas pengobatannya. Sukses selalu. Terima kasih Ibu atas testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman, yaitu beberapa tahun yang lalu saya mengalami gangguan tensi 180/90, merasa kecemasan setiap hari, rasa tidak nyaman, tidak tenang, susah tidur, kemudian takut di lingkungan rumah sakit, takut alat tensi, takut ditensi. Kalau ditensi, sebelum ditensi sudah naik dulu. Nah, 2 minggu yang lalu itu Pak Joko hadir terus mengobati saya. Selama 2 minggu ini perkembangannya, saya merasa lebih nyaman, enggak, kecemasan semakin hilang, tensi saya 150/90, tidurnya semakin nyenyak, makan juga enak. Terus kalau menghadapi dokter apa itu ya tidak seperti dulu lagi, sudah berkurang sekali. Saya terima kasih kepada Bapak Joko Marsono. Demikian pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi pengalaman yang kedua, yaitu kaitannya dengan pengalamannya Bapak Suprapto, suami saya, yang sudah 4 tahun yang lalu itu setiap harinya sering mengalami lemas, nafsu makan berkurang, bahkan tidak ada nafsu makan, perutnya kembung, melintir-melintir, melilit-lilit, susah tidur, kakinya kemeng tiap hari. Terus komunikasinya kurang baik, jadi tidak komunikatif, segala macam malas, tidak ada semangat hidup. Kemudian pada waktu Pak Joko Marsono kesini itu sekalian diobati, diterapi. Nah, 2 minggu terakhir ini perkembangannya Pak Prapto itu ada semangat baru, nyanyi-nyanyi, terus makannya sudah enak, malah sampai malam juga minta makan. Perutnya sudah mulai membaik, tidurnya nyenyak, kemeng-kemengnya masih sedikit, tapi karena mungkin kurang gerak. Terus yang dulunya tuh tidur terus sekarang sudah berkurang. Siangnya itu juga sudah ada beberapa kegiatan yang dia mau melakukan, misalnya humor-humor dengan cucu, sedikit bantu setrika, sudah mau. Dulunya sama sekali nggak mau. Artinya sudah ada kemajuan ini, semangat hidup. Lalu terakhir ini sudah mulai olahraga lagi, senam, jalan kaki, yang dulunya sudah 2 tahun berhenti. Jadi pengobatan dari Pak Joko itu ternyata sangat bisa dirasakan khasiatnya. Dan terima kasih sekali kepada Pak Joko. Mungkin lain kali saya akan melanjutkan pengobatan lagi. Sekian pengalaman saya yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.